Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian hadis-hadis tentang puasa dari kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan Sahih Bukhari oleh Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Langsung saja kita lanjutkan bab yang ke-11 dari kitab As-Shaum. Bab qaulillahi jalla dzikruhu, bab tentang firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di kala malam hari untuk menggauli istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Bab ini berkaitan dengan masalah berbuka puasa mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar as-shadiq ataupun waktu masuknya sholat subuh. Itu waktu dihalalkan makan dan minum serta bergaul dengan istri. Namun di sini ada riwayat, ya, ini tentang sejarah awal dahulu, awal Islam. Hadisnya dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftira lam ya'kul lailatahu wa la yaumahu hatta yumsiya." Ini sekali lagi sejarah awal disyariatkannya puasa di zaman para sahabat Rasulullah SAW. Kata Al-Bara' bin Azib, dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang itu puasa, lalu sampai waktu berbuka puasa, kemudian dia belum berbuka, ya, belum makan pada malam itu, tidak istilahnya takjil dulu, dan tidak makan apapun, kemudian dia misalnya ketiduran, maka tidak boleh makan sampai besok. Ya, ini sekali lagi awal sejarah
berbuka puasa di awal Islam. Kata sahabat Al-Barra, dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang dia puasa, lalu datang waktu buka puasa, ya azan maghrib misalnya, namun dia belum berbuka, tidak makan apapun, ya, maka dia dilarang makan ya sampai datang maghrib hari berikutnya. Ya. Wa inna Qais ibn Sirmata, ada kisah seseorang dari sahabat Rasul yang bernama Qais bin Sirma al-Ansari dari sahabat al-Ansar, kana shaiman, dia berpuasa. Falamma hadaral iftar ata imra'atahu faqala laha indaki ta'amun. Ketika sudah waktu berbuka puasa, dia mendatangi istrinya selaya berkata, apakah engkau punya makanan untuk berbuka? Qalat la, aku tidak punya makanan. Walakin antalik fa'atlub laka. Namun aku akan pergi dulu, aku usahakan cari makanan berbuka puasa. Ini sekali lagi bayangkan zaman para sahabat dahulu, untuk sekedar takjil saja, ya ini sangat kesusahan. Maka kita wajib untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Menu buka puasa nggak bisa dihitung dengan jari. Ini sekali lagi para sahabat dahulu luar biasa perjuangan mereka dalam kehidupan ini. Kemudian wa kana yaumahu ya'mal. Sahabat yang bernama Qais bin Sirma itu pada waktu siang ya kerja keras luar biasa meskipun puasa. Mungkin di tengah terik matahari yang sangat menyengat di gurun pasir. Kemudian faghalabathu aina, sambil menunggu makanan berbuka puasa dia ketiduran karena sangat capeknya. Fajatu imra'atuhu, ketika sang istri datang membawa makanan, falamma ra'athu qalat khaybatan laka. Ketika sang istri melihat sang suami tadi ketiduran belum berbuka puasa, sang istri mengatakan, celaka dirimu. Kenapa? Karena tadi konsekuensinya kalau sudah waktu buka puasa enggak langsung segera berbuka puasa, maka kapan bukanya? Besoknya lagi. Ya, sekali lagi ini di awal al-Islam. Falamma intasafan nahar ghusya alaihi. Dan ketika datang siang hari berikutnya, Sirma tadi pingsan. Karena ya sebelumnya belum berbuka, nyambung puasa sampai menunggu maghrib berikutnya, hari berikutnya. Fa ghusya alaihi. Fa dzakara dzalika li Nabi sallallahu fanazlat hadil ayah. Kemudian ketika disampaikan kejadian itu kepada Nabi SAW, kejadian sahabat yang sampai pingsan tadi itu, maka turunlah ayat tadi. Surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari untuk bergaul dengan istri-istri kalian. Ini kalau bergaul saja halal di malam hari, apalagi makan dan minum. Maka syariat yang awal tadi dihapus. Kalau misalnya ketiduran, belum berbuka, belum takjil, masih boleh makan ya sampai waktu sahur. Ya, ini sekali lagi sejarah awal syariat puasa. Sama dengan dulu juga awal sejarah puasa belum diwajibkan. Ada pilihan antara memberi makan orang miskin atau berpuasa. Kemudian dihapus, dijadikan kewajiban bagi yang berkemampuan untuk berpuasa. Kemudian fafarihu biha farahan syadida. Maka para sahabat pun bergembira yang luar biasa gembiranya. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita diwajibkan seperti itu. Terlambat takjil, kalau macet di jalan, tidak ada lagi. Ya, buka puasa sampai nunggu, mungkin penuh rumah sakit. Ya, namun ini sekali lagi nikmat dari Allah yang wajib untuk
kita mensyukurinya. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk beribadah sampai akhir Ramadan dan sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kemudian lanjutkan lagi Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Inti dari pembahasan bab yang ke-11 tadi, bahwasanya di akhir ketetapan syariat Islam, makan, minum, dan juga bergaul dengan istri, itu dihalalkan mulai dari tenggelamnya matahari alias waktu maghrib sampai waktu sahur selesai alias waktu azan subuh atau datangnya fajar shadiq. Akan dijelaskan pada bab berikut ini. Dalam bab berikutnya, bab qaulillahi ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Ada kisah dari seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, amattu ila iqalin aswada wa ila iqalin abyad." Ketika turunnya ayat ini, makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam, Adi bin Hatim sahabat Rasul mengambil benang putih, mengambil benang hitam. Faja'atuha tahta wisadati. Dan aku letakkan di bawah bantalku. Faja'atu andur fil lail fala yastabinali. Aku perhatikan, kok gak jelas apa maksudnya ini. Kata Allah, sampai jelas benang putih dari benang hitam. Beliau mempraktikkan sesuai dengan dohirnya tersebut. Namun beliau pun tidak paham apa maknanya. Faghadautu ala Rasul sallallahu fadzakartu lahu dzalik. Aku pun langsung mendatangi Rasul dan bertanya tentang makna ayat tadi. Faqala innama dzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Maksud benang putih dan benang hitam, benang putih adalah waktu fajar shadiq, waktu salat subuh sudah masuk, sedangkan benang hitam maksudnya adalah gelapnya malam. Intinya, waktu makan sahur itu maksimalnya kalau sudah datang fajar shadiq alias waktu azan subuh. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lagi. Bahwasanya tidak ada dalam sunnah Rasul, dalam syariat Islam, namanya azan imsak, tidak ada. Ini ayatnya jelas mengatakan makan dan minum sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Kalau sudah waktu azan subuh, dalam artian kalau sudah fajar shadiq, baru itu finish. Gak ada lagi dibolehkan makan dan minum. Kecuali, kata Rasul, yang dia sedang memegang air, sudah mulai minum, tiba-tiba terdengar azan. Maka kata Rasul, fala yadha'u hatta yaqdi hajatahu. Jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya. Jadi sekali lagi, secara hukum asal, sahur itu maksimal waktunya kalau sudah waktu masuk sholat subuh atau adzan subuh. Tidak ada waktu imsak 5 menit, 10 menit, meskipun dengan niat kehati-hatian, karena sekali lagi kehati-hatian itu pada ittiba sunnah, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul. Al-Quran mengatakan makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Dan nanti akan dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari hadis ini, kata para ulama, ini salah satu contoh al-hadis, mentafsirkan ayat Al-Quran. Makanya ada ungkapan dari seorang ulama salaf yang bernama Makhul.
Al-Quran ila sunnah ahwat minas sunnah ilal Quran. Al-Quran lebih butuh kepada sunnah Rasul, kepada hadis Rasul, dibandingkan sunnah butuh kepada Al-Quran. Karena berapa banyak ayat Al-Quran tidak mungkin kita bisa pahami tanpa al-hadis. Contoh, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nggak ada perincian dalam ayat berapa rakaat sholat duhur, asar, dan seterusnya. Masalah puasa perinciannya tidak ada dalam ayat Al-Quran. Yang ada dalam al-hadis. Makanya sesat kalau ada kelompok atau individu oknum yang mengatakan nggak perlu pakai hadis, cukup ayat saja. Nggak mungkin dia bisa sholat. Ya, karena sekali lagi tidak ada perincian masalah sholat, masalah puasa, zakat, haji dalam ayat yang ada dalam al-hadis. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti al-hadis. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan maka ambillah. Ya, sekali lagi, tidak benar atau kalau bisa dikatakan tadi sesat orang atau kelompok yang mengatakan cukup pakai ayat saja, tidak perlu pakai al-hadis. Ini ya sekali lagi sesat menyesatkan. Bab yang ke-13, bab qadrukam bainas suhur wa salatil fajr. Ada bab berapa lama waktu berhentinya sahur dengan salat fajar, salat subuh. Ini untuk lebih menegaskan lagi, menekankan lagi bahwasanya waktu sahurnya Rasul itu sangat amat dekat dengan azan subuh dan juga dengan salat subuh. Ini inti pembahasannya, berhentinya Rasul dari sahur itu dengan waktu qomat salat subuh, itu nanti akan disampaikan bacaan kurang lebih 50 ayat yang pertengahan. Kalau antum yang terbiasa mungkin hari Jumat baca Al-Kahfi. Itu kan kurang lebih 110-an ya ayatnya. Separuh itu. Kalau antum baca 50 ayat, berapa menit kurang lebih? Nah, 20. Nah, sahih. Kurang lebih antara 15 menit sampai 20 menit. Itu kira-kira berhentinya Rasul dari makan sahur alias sudah memasuki azan subuh dengan beliau melakukan sholat subuh. Sekali lagi, Rasul dan para sahabat itu mengakhirkan sahur. Dalam bab yang tidak disebutkan di sini, ya ada bab judulnya takhirus sahur. Disunahkan mengakhirkan sahur. Mepet waktunya Rasul dengan makan sahur. Sampai beliau selesai makan sahur sudah azan subuh, kemudian beliau pun langsung melaksanakan sholat subuh tadi. Kurang lebih jaraknya antara selesainya sahur dengan sholat subuh itu kurang lebih bacaan 50 ayat Al-Quran, ya kurang lebih tadi antara 15 menit sampai 20 menit. Dan sekali lagi, tidak ada dalam sejarah sunnah Rasul adanya azan imsak. Ya 5 menit, 10 menit, ya orang disuruh berhenti makan dan minum. Ini tidak ada syariatnya. Yang ada dalam ayat hadis, makan dan minumlah sampai datangnya ya waktu azan subuh atau fajar shadiq. Bahkan dalam riwayat sebelumnya, ya kalau kita baca riwayat yang komplitnya, kan ini kan ringkasan. Kalau baca yang komplitnya dalam Sahih Bukhari-nya langsung, itu ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana Bilal yu'adzin bilail. Faqala Rasulullah SAW, kulu washrabu. Hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum. Kata Aisyah, Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu muadzinnya Rasul, kalau beliau mengumandangkan azan itu masih malam. Kalau dalam sunnahnya Rasul, para sahabat Rasul, azan subuh itu ada 2 kali. Ada azan subuh ada 2 kali. Ya mungkin kurang lebih azan pertama itu masih jam 3.
Kalau sekarang kan azan subuhnya jam 4 lebih, kurang lebih berapa? 20 menitan ya. Itu sejam kurang lebih lah. Itu kalau di zaman Rasul ada azan pertama. Azan pertama itu Bilal yang mengumandangkan azan. Kata Aisyah, Bilal kalau mengumandangkan azan itu masih malam. Apa tujuannya? Membangunkan orang yang mau makan sahur. Ya, atau membangunkan orang kalau mau qiyam lail. Ya, mau sholat tahajud. Atau yang memang tahajudnya sudah dari awal, mungkin jam 12 sudah tahajud untuk istirahat dulu. Ya, sambil nanti azan yang kedua. Jadi sekali lagi, kata Aisyah, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kalau azan itu masih malam, maka makan dan minumlah. Boleh makan sahur. Kata Rasul, sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu mengumandangkan azan berikutnya. Fa innahu la yu'adzin hatta yatul al-fajr. Dan Abdullah bin Ummi Maktum tidak mengumandangkan azan sampai datangnya waktu fajar atau azan subuh. Ini juga sekali lagi hadis ini menguatkan Rasul SAW dengan ucapan, dengan perbuatan beliau mengatakan waktu sahur itu batas maksimalnya sampai mendekati azan subuh. Tidak dibatasi 5 menit, 10 menit atau bahkan 15 menit sebelum azan subuh. Itu masih sangat boleh ya makan. Bahkan para sahabat Rasul SAW mencontohkan makan sahurnya itu sangat mepet dengan azan subuh. Ya. Meskipun ini hukumnya mustahab. Ya. Antum makan jam 3 pun ada masalah. Cuma kalau mau lebih nyunnah lagi, agak mendekati azan subuh. Meskipun tidak boleh berlebihan, tidak boleh punya meremehkan. Mendekati subuh, makan masih 2 piring, belum selesai, minumnya juga, azan subuh dilanjutkan. Ini berlebih-lebihan juga. Ya, artinya disesuaikan dengan kebutuhan. Namun intinya tadi, seandainya masih banyak waktu, tidak ada kata-kata azan imsak. Kemudian bab berikutnya, bab barakatu as-suhur min ghairi ijabin. Bab barokahnya makan sahur. Ya mungkin antum mendengar di sini ada kata-kata as-suhur, as-sahur. Ini banyak kosakata bahasa Arab demikian. Dibaca fathah, dibaca dhammah. Seperti al-wudu. Al-wudu itu adalah perbuatan berwudu. Kalau dibaca fathah, al-wudu, air wudu. Demikian pula di sini. As-suhur. Suhur itu memakan makanan sahur. Namanya as-suhur. Kalau makanannya namanya as-sahur. Kata Rasul, dalam memakan sahur itu ada barokah. Meskipun tidak wajib makan sahur. Ya, sekali lagi, makan sahur itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau orang itu misalnya ketiduran tidak sampai makan sahur sah ya puasanya. Cuma dia kehilangan barokah makan sahur, barokah pahala ittiba mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi SAW tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Makan sahurlah karena dalam makan sahur itu ada barokah, ada tambahan pahala, ada tambahan energi, ya, dan masih banyak yang lainnya. Maka, ya, sampai-sampai kata Rasul, tasaharu walau bijur atima. Makan sahurlah atau bersahurlah, meskipun hanya meneguk, ya, segelas air minum saja. Ya, intinya apa? Untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Seandainya Anda Masya Allah kuat, ya, kuatnya karena ya sahurnya jam 12. Ya, mau subuh cuma hanya minum air putih, tidak ada masalah. Cuma intinya ittiba sunnah lebih utama
yaitu dengan makan sahur dan diakhirkan makan sahurnya ya mendekati azan subuh. Demikian pula ya tadi ini berlaku, mohon maaf, masalah tadi al-jima juga boleh karena sekali lagi batas akhirnya itu semuanya di azan subuh. Bahkan nanti ada pembahasan, ini setelah ini insyaallah akan ada pembahasan masalah seandainya ya seorang itu bergaul dengan istrinya kemudian nggak sempat mandi besar sebelum azan, nanti bagaimana ya waktu sholat subuhnya atau waktu dia sudah mendengar azan subuh apakah batal puasanya, akan ada pembahasan bab berikutnya nanti. Kita lanjutkan lagi bab yang ke-15, bab idza nawa bin nahari sauman. Bab apabila orang itu berniat puasa ketika sudah siang hari. Ini wallahu alam sebetulnya lebih pasnya berkaitan dengan puasa sunnah, bukan yang wajib, bukan Ramadan. Kalau puasa Ramadan, puasa wajib, niatnya harus di malam hari. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu insyaallah. Kalau sudah sidang isbat ya diketok Palu kemarin tanggal 1 Maret awal Ramadan, maka malam hari itu juga kalau orang itu sudah mendengar sidang isbat tersebut wajib dalam artinya meniatkan besok saya sudah harus puasa, dan niat cukup dalam hati, nggak perlu pakai nawaitu atau yang lainnya karena Rasul tidak pernah mencontohkan hal tersebut, niat dalam hati. Kata sebagian ulama cukup sekali saja niat untuk sebulan, meskipun ada pula pendapat yang mengatakan tiap malam berniat untuk puasa besoknya. Ya, namun intinya niat dalam hati sekali saja sudah cukup insyaallah ya untuk puasa 1 bulan. Ini kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh tidak meniatkan di malam harinya. Seperti contoh Rasulullah SAW ketika pagi hari beliau belum sarapan, tanya kepada istri beliau apakah ada sarapan pagi. Ketika dijawab tidak ada, beliau puasa. Ini apa kalau puasa sunnah boleh. Namun kalau puasa wajib tidak sah ya puasa orang yang tidak meniatkan di malam hari. Berdasarkan sabda Rasul, malam yubaiti siyam fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, tidak sah puasanya. Dan sekali lagi cukup niat dalam hati. Ini ada hadis dari Salamah ibni Aqwa radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu ba'atha rajulan yunadi fin nasi yauma Asyura. Ini juga sejarah awal puasa di dalam Islam. Rasul pernah mengutus seseorang ya untuk memanggil, mengumumkan kepada manusia di hari Asyura. Asyura itu tanggal berapa? Asyura 10 Muharram. Asyura dari kata-kata asyar 10. Yang dimaksud adalah 10 Al-Muharram. Sebagian ulama berpendapat dulu awal Islam puasa Asyura 10 Muharram itu diwajibkan. Awal sejarah al-Islam. Ya, di sini ada kata-kata Rasul mengutus seseorang untuk mengumumkan kepada manusia di hari Asyura 10 Muharram, inna man akala falyutimma. Sesungguhnya barang siapa yang sudah makan ya di pagi hari, maka hendaklah dia menyempurnakan atau falyasum atau dia berpuasa. Wa malam yakul fala yakul. Barang siapa yang belum makan di pagi harinya, maka wajib dia berpuasa. Sekali lagi kata para ulama, hadis ini berkaitan dengan awal sejarah puasa Asyura yang diwajibkan pertama kali dahulu. Kalau orang itu belum makan di pagi hari, diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa ya sampai seharian. Namun wallahu alam ini sudah dihapus ya bahwasanya puasa Asyura hukumnya mustahab, ya hukumnya sunnah. Ya puasa Muharram itu yang paling afdal 9 dan 10. Sebagaimana dalam hadis, qiyamu yaumi Asyura ahtasib Allah an yukaffira sanatarati qabla. Bahwasanya puasa Asyura aku berharap kepada Allah bisa menghapuskan dosa yang telah lalu.
Kemudian bab yang kita maksud sekarang yang ke-16, bab as-shaim yusbihu junuban. Bab ketika orang yang berpuasa pagi hari itu dalam keadaan junub alias belum mandi besar. Seperti tadi, suami istri bergaul mepet waktu sahur, sahurnya sudah nggak sempat, mandinya apalagi. Sudah adzan subuh, belum mandi besar. Bagaimana? Solusinya apa? Hukumnya kita baca hadisnya. An Aisyata wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi. Disebutkan oleh Aisyah istrinya Rasul, Ummi Salamah istrinya Rasul radhiyallahu anhuma, pernah suatu saat Rasul sudah sampai waktu fajar alias sudah adzan subuh, namun beliau masih dalam keadaan junub, belum mandi besar setelah bergaul dengan istri beliau di kala malam hari. Sekali lagi ini bagi yang mungkin belum memahami riwayatnya, maka sekali lagi ini riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Kata Aisyah dan Ummi Salamah, summa yaghtasil, kemudian Rasul pun mandi. Jadi seandainya ini sekali lagi, innallaha la yastahimul haq, Allah tidak malu menyampaikan yang hak. Seandainya di tengah malam seorang suami bergaul dengan istrinya, kemudian dalam keadaan junub belum mandi, ketiduran. Bangun-bangun sudah, kalau sekarang mungkin jam 4, mepet. Kalau mandi nggak dapat makan sahur. Maka pilih yang mana kalau berdasarkan dari sini? Makan sahur. Tidak ada pengaruh sama sekali. Junubnya tidak mempengaruhi puasanya. Sekali lagi, tapi jangan jangan nambah. Bahaya kalau nambah tadinya. Sekali lagi ini hukum syariat yang wajib dipahami oleh setiap muslim-muslimah. Kalau misalnya dia ada dua pilihan tadi, antara sahur, sudah waktunya mepet dengan waktu subuh dengan mandi janabat, maka pilih sahurnya dulu, kemudian setelah sahur waktu adzan masih bisa dia mandi besar dan sah puasanya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dicontohkan hal itu oleh Rasulullah SAW. Summa yaghtasil, kemudian Rasul mandi besar, wa yasum, dan tetap melanjutkan puasanya. Kemudian hadis berikutnya, bab berikutnya, bab al-mubasyarati lis-shaim. Bab istilahnya bercumbu dengan istri bagi orang yang berpuasa. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ini karena urusan privasi, riwayatnya dari isi Rasul SAW yang tahu bagaimana sunnahnya Rasul SAW ketika berpuasa. Karena Nabi SAW yuqabbil wa yubashir wa huwa shaim. Rasul SAW dahulu mencium istrinya. Dan beliau juga istilahnya bercumbu dengan istri beliau dalam keadaan beliau berpuasa. Wa kana amlakakum li arabihi. Namun Rasul itu sangat amat kuat untuk menjaga jangan sampai lanjut kepada tahap yang berikutnya, bisa menjaga hawa nafsu beliau. Maka dari sini kata para ulama, secara hukum asal boleh suami misalnya mau pergi kerja mencium istrinya atau mungkin bercumbu, cuma jangan sampai keluar sperma atau air mani, atau mungkin naudzubillah min dzalik sampai lanjut bergaul, ini kafarahnya bayar budak atau puasa 2 bulan, naudzubillah min dzalik. Cuma sekali lagi Rasul SAW itu bisa menahan hawa nafsu beliau, cukup hanya sekedar mencium atau sekedar bercumbu, tidak sampai kepada al-jima. Ini sebagian orang gagal paham ketika kita baca hadis ini. Rasul bercumbu, itu dibayangkan pasti berjima. Enggak. Ini orang yang terkadang gagal paham. Dituduh itu kok boleh berjima oleh si Ustadz fulan. Naudzubillah min dzalik. Bercumbu tidak harus berjima. Di sini dikatakan Rasul mencium, Rasul yubashir. Yubashir itu kalau secara bahasa
istilahnya menempelkan kulit dengan kulit. Itu namanya yubashir. Ya, namun tidak sampai kepada arah jima. Itu boleh dalam Islam ketika orang sedang berpuasa di siang hari. Ya, cuma dengan syarat wajib bisa menjaga dirinya. Ya, kalau misalnya mohon maaf, orang itu tegangan tinggi, ya, jangan coba-coba. Ya, bisa batal puasanya. Di antaranya tadi, kata Pak ulama, kalau dia sudah tahu dia itu tegangan tinggi misalnya bercumbu kemudian sampai keluar air maninya meskipun tidak sampai jima, batal puasanya. Ya. Makanya harus tahu diri. Namun secara asal boleh mencium ataupun bercumbu dengan istri dikala puasa, namun tidak sampai berlebihan tadi. Ini yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dahulu Nabi SAW mencium dan bercumbu dengan istri beliau dalam keadaan beliau berpuasa. Wa kana amlakakum li arabihi. Dan Rasul SAW itu sangat bisa mengendalikan hawa nafsu ataupun jiwa beliau. Kemudian yang terakhir mungkin di sini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, ada bab yang ke-18, babus shaim idza akala aw syariba nasiya. Bab orang yang berpuasa apabila makan atau minum dalam keadaan lupa. Rasul bersabda, idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu. Apabila seseorang lupa lalu dia makan dan minum, maka sempurnakan puasanya. Ya, ini kalau lupa beneran, bukan pura-pura lupa. Fa inna ma at'amallahu wasaqah, karena Allah yang beri makan dan minum kepadanya. Ini orang yang lupa. Insyaallah sekali lagi bisa dipahami. Atau kata ulama, orang yang tidak sadar. Seperti misalnya ketika pulang kerja sore hari, jam 4 mungkin sampai rumah, ngeleset lah istilahnya, ketiduran. Padahal baru setengah jam tiba-tiba terbangun, lihat kok gelap, nggak sadar. Dia kemudian langsung ambil minum ataupun makanan, dikira sudah waktu buka puasa, padahal kamarnya yang dimatikan lampunya atau lagi mendung, atau dia dengar ada suara azan, padahal suara azan HP bukan suara azan, kemudian nggak sadar langsung tiba-tiba makan. Jangan dibatalkan. Jadi sekali lagi ini syariat-syariat, sunnah-sunnah yang selayaknya untuk dipahami oleh setiap muslim-muslimah, dan ini setiap tahun harus selalu untuk dimurojaah, karena namanya manusia kadang lupa, sering-sering untuk diingatkan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, masih banyak sebetulnya hadis-hadis masalah puasa dalam Sahih Bukhari atau dalam ringkasannya ini. Mungkin kalau ada kesempatan di tahun yang akan datang, bulan Ramadan, kita akan lanjutkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, tafadhol, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum. Terkait dengan akhir waktu sahur azan subuh. Iya. Ada beberapa ormas atau masjid itu yang azan subuhnya itu diakhirkan. Kalau nggak salah ada yang 8 atau 10 menit, ada yang sampai 15 atau sampai 20 menit gitu. Jadi nanti kita ikut yang mana mengakhirkan ini, apakah ikut sesuai jadwal yang sudah ada atau adanya di masjid? Taib Hasan, barakallah, pertanyaan yang sangat bagus, dan ini sempat juga dibahas oleh para ulama. Kita patokannya dengan muadzin yang disiplin waktunya. Jangan yang molor, jangan yang juga terlambat. Jangan yang kesusu, jangan yang juga molor yang suwe. Jadi lagi cari yang betul-betul sesuai dengan waktu azan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kan insyaallah kan kalau kita hidup di kampung atau di mana saja kan sudah terbiasa. Ini muadzinnya ini juga mendahului misalnya. Misalnya azan di pemerintah subuh misalnya, suara subuh jam 4.20 misalnya. Namun ada masjid dekat dengan rumah kita, muadzinnya itu suka dahului. Nggak tahu mungkin jamnya rusak atau gimana. Suka dahului 5 menit. Nah, ini jangan dijadikan patokan. Kalau misalnya di azan, antum misalnya masih makan sahur, makan terus. Sampai kurang lebih 5 menit setelahnya. Ini kan dibahas oleh para ulama. Karena memang sebetulnya patokan yang aslinya itu
langsung melihat apa waktu ya fajar shadiq itu ya muncul. Cuma kan karena keterbatasan kita dan sebagainya, pakai patokan apa? Waktu adzan. Sama dengan berbuka puasa. Sebenarnya patokannya itu ketika melihat tenggelamnya matahari. Cuma karena kesulitan dan sebagainya, patokannya waktu adzan maghrib. Ya, maka pakai patokan waktu pemerintah. Seandainya tadi ya ada muadzin di kampung atau tempat kita itu suka mendahului, bukan hanya subuh, bukan hanya maghrib, namun 5 waktu suka mendahului, maka jangan jadikan apa? Patokan. Ya, atau mungkin tadi kalau dia sukanya mendahului 5 menit sebelum yang ditentukan, maka apa? Antum kasih jarak tadi. Spesial kalau misalnya sahur, masih ada waktu 5 menit dari adanya apa? Pak muadzin yang kesusu tadi itu. Ya. Atau ada yang ya tadi diakhirkan sampai 10 menit, ya maka kita sekali lagi tarik lagi kepada waktu adzan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apalagi sekarang kan bisa kita nyetel apa? Ya adzan di tempat-tempat lain kan insya Allah bisa. Jadi itu yang lebih patokan, cari yang disiplin sesuai dengan waktu yang ditetapkan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Wallahu taala. Nah, ada yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.